Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta keberkahan sehingga kita dapat berjumpa kembali. Izinkan kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Sosiologi Olahraga yang beranggotakan 1. Dik Fajar Rianto, 2. Muhammad Endiko Bahtiar Arizona, 3. Muhammad Riza Maulana, 4. Safira Lutfi, 5. Kuncoro Kusuma, 6. Muhammad Sabih, 7. Evita Anggraini, 8. Andika Satya, 9. Rana Zahra, 10. Andrian Deni, 11. Wisnu Maulana Wardana, 12. Yazid Ramadan, 13. Agnes Malis Adetia, 14. Francia Amanda, 15. Krishna Mukti, yang akan mempresentasikan hasil belajar kami dengan tema olahraga rekreasi. Nah, sebelumnya perlu kalian ketahui olahraga dan rekreasi. Olahraga merupakan aktivitas yang memiliki tujuan tertentu, seperti halnya dengan tubuh untuk kesehatan jasmani maupun rohani. Dengan tujuan sebagai untuk meningkatkan kebugaran jasmani maupun rohani tiap manusia. Sedangkan rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali rohani dan jasmani seorang yang telah melakukan beberapa kegiatan sehingga tubuhnya merasa lelah. Maka dari itu mereka memerlukan penyegaran kembali dengan tujuan untuk kegiatan menyehatkan pada aspek sosial, fisik, dan mental. Selanjutnya akan bacakan dengan saudara Iki Fajar. Monggo dipersilakan. Ya, selanjutnya beberapa definisi olahraga rekreasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Kusnadi, pengertian olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan untuk tujuan rekreasi. Yang kedua, menurut Haryono, adalah kegiatan fisik yang dilakukan pada waktu senggang berdasarkan keinginan atau kehendak yang timbul karena memberi kepuasan atau kesenangan. Yang ketiga, menurut Aib Saifuddin, olahraga rekreasi adalah kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang atau waktu-waktu luang. Pengertian rekreasi olahraga, suatu kegiatan yang menyenangkan yang mengandung unsur gerak positif. Rekreasi olahraga adalah kegiatan aktivitas indoor maupun outdoor yang didominasi unsur-unsur olahraga atau gerak sehingga dapat menyenangkan serta dilakukan di waktu-waktu luang maupun senggang. Kemudian dilanjutkan oleh Mas Endiko. Oke, olahraga rekreasi di perguruan tinggi. Olahraga rekreasi adalah kegiatan fisik yang dilakukan pada waktu senggang berdasarkan keinginan atau kehendak yang timbul karena memberi kepuasan atau kesenangan untuk pelakunya tersendiri. Tujuan olahraga rekreasi sebagai pengisi waktu luang, pelepas lelah, kebosanan, dan kepenatan sebagai kegiatan pengganti atau pelengkap, sebagai pemenuh fungsi sosial, untuk memperoleh kesegaran jasmani dengan olahraga yang menyenangkan, memperoleh kesenangan dengan cara berolahraga, memperkenalkan olahraga bahwa olahraga itu menyenangkan. Lalu disimpulkan pentingnya manfaat olahraga dan rekreasi ini untuk anak-anak karena sifatnya sangat krusial bagi perkembangan fisikal, sosial, gerak, dan emosional. Masih dalam kaitan ini, Oxford, Hannah, dan Holt menyatakan bahwa anak-anak yang tertinggal dalam hal perkembangan fisikal dan gerakannya akan mengalami kesulitan mengejar ketertinggalan tersebut di masa-masa berikutnya. Demikian juga dalam hal manfaat sosial dari olahraga dan rekreasi yang amat mungkin dialami oleh para mahasiswa selama masa studinya di perguruan tinggi.
Penelitian yang relevan memang masih jarang untuk melihat dampak dari tidak adanya pengalaman berolahraga dan rekreasi pada populasi tertentu. Tetapi banyak sekali alasan untuk menduga bahwa mahasiswa akan sangat teruntungkan oleh partisipasinya dalam kegiatan olahraga di lingkungan kampus. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Riza. Hubungan olahraga rekreasi dan penurunan tingkat stres mahasiswa ilmu keolahragaan. Stres bisa disebabkan karena ketatnya persaingan dalam mencapai prestasi. Tekanan untuk terus meningkatkan prestasi akademik yang ditunjukkan dengan IPK atau indeks prestasi kumulatif yang tertinggi. Banyaknya tugas perkuliahan, ujian-ujian, salah memilih jurusan, nilai yang kurang memuaskan, ancaman terdropot atau DO, penyesuaian diri, kurang bisa mengatur waktu, manajemen diri yang kurang bagus, kehidupan yang serba mandiri, kesulitan dalam pengaturan keuangan, mencari tempat tinggal atau kos, kontrakan, tinggal dengan saudara, dan gangguan hubungan interpersonal, konflik dengan teman, dosen, pacar, dan keluarga. Keadaan ini berpotensi menurunkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik. Menurut Landers, pula olahraga bisa menurunkan stres. Dan menurut Habib 2010, olahraga rekreasi adalah salah satu cara yang dapat menurunkan stres. Untuk mengetahui olahraga yang mampu meredakan stres, Dr. Cedric menganjurkan 3 jenis olahraga, yaitu olahraga yang bersifat rekreasi, yoga, dan olahraga aerobik. Ini akan dibacakan, presentasikan oleh Mbak Safira. Kusmaydi mengemukakan bahwa olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan untuk tujuan rekreasi. Haryono menjelaskan bahwa olahraga rekreasi adalah kegiatan fisik yang dilakukan pada waktu senggang, berdasarkan keinginan atau kehendak yang timbul karena memberikan kepuasan dan kesenangan. Dalam melakukan kegiatan olahraga tersebut, pelaku mengutamakan nilai-nilai kesenangan atau kepuasan, positif, sehat, tanpa paksaan, dan dilakukan dalam konteks waktu senggang. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara olahraga rekreasi dan penurunan tingkat stres mahasiswa. Semakin tinggi partisipasi dalam olahraga rekreasi, maka semakin tinggi penurunan tingkat stres mahasiswa. Sumbangan olahraga rekreasi untuk menanggulangi tingkat stres mahasiswa adalah pada tingkat sedang, yaitu 39,4%. Dan untuk selebihnya, sebanyak 60,6% dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Safi. Hubungan olahraga rekreasi alam terbuka dengan motivasi belajar mahasiswa. Ada hubungan positif yang signifikan antara olahraga rekreasi alam terbuka dengan motivasi belajar mahasiswa. Hal ini disebabkan oleh aktivitas olahraga rekreasi terbuka memberikan dorongan atau kesadaran untuk belajar pada mahasiswa itu sendiri, sehingga memberikan motivasi belajar dengan baik. Olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi adalah jenis kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang atau waktu-waktu menurut Tibdrov. Kegiatan rekreasi merupakan salah satu kegiatan yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Olahraga alam terbuka. Outdoor sport recreation atau aktivitas atau rekreasi olahraga alam terbuka adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar ruangan. Alam terbuka dilakukan di tempat-tempat yang jauh dari keramaian atau keluar kota. Contoh kegiatan alam terbuka adalah balap petualangan, biking, sepeda, berkemah, kano, kafing, memancing, kuda, berburu, kayak, mendaki gunung, musing,
fotografi, petualangan taman, panjat tebing, berjalan, berlayar, ski, dan berselancar. Selanjutnya akan Untuk selanjutnya, motivasi. Motivasi adalah kekuatan-kekuatan yang kompleks, dorongan-dorongan, kebutuhan-kebutuhan, pernyataan-pernyataan, ketegangan atau tension states, atau mekanisme-mekanisme lainnya yang menjaga kegiatan-kegiatan yang diinginkan ke arah pencapaian tujuan-tujuan personal. Adanya usaha tekun dan terutama disadari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi seseorang siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi belajarnya. Next, Andika. Perkembangan industri olahraga dan rekreasi dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda. Olahraga rekreasi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. Hal ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang di samping bekerja. Misalnya, adanya wisata pralayang, berselancar, wisata kanu, wisata panjat tebing, dan masih banyak olahraga yang lainnya. Industri olahraga merupakan salah satu ekonomi suatu negara. Baik, perkembangan industri olahraga. Perkembangan dunia olahraga saat ini telah memasuki ranah dunia industri. Dalam arti yang sempit, pengertian industri sendiri adalah usaha dari manusia untuk mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan setengah jadi ataupun barang jadi sehingga memperoleh keuntungan atau profit. Dalam era globalisasi seperti saat ini, industri olahraga telah menjadi komoditas yang tak terelakkan. Pertumbuhan industri olahraga tentu akan merangsang munculnya inovasi dalam perkembangan keolahragaan. Munculnya industri kreatif dalam penyediaan sarana dan prasarana akan menumbuhkan daya saing, baik itu di industri lokal atau di pasar dunia, bahkan dapat memunculkan hubungan kerjasama antara industri olahraga yang berskala kecil dan menengah dengan industri olahraga yang berskala besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wisnu Maulawardana. Mic-nya belum nyala. Maaf. Pengembangan olahraga rekreasi. Pengembangan industri olahraga, khususnya pariwisata olahraga, perlu mendapat perhatian yang serius agar mampu menciptakan suatu masyarakat yang maju dan lebih bersifat transformatif, yaitu masyarakat maju baik secara struktural maupun kultural. Memajukan olahraga rekreasi harus bertumpu pada konsep pembinaan dan pengembangan, yaitu dilaksanakan dan diarahkan untuk memasalkan olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yazid Rahmadan. Peran perkembangan industri olahraga dan rekreasi dalam menumbuhkan sebuah kewirausahaan bagi generasi muda. Menurut Deputi 3, Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Sudrajat Rashid, sejak tahun 2005, pihaknya telah memulai menata langkah-langkah konkret untuk mengembangkan industri olahraga. Mereka telah berkomitmen untuk mengembangkan industri olahraga untuk mendorong tumbuhnya olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi, sekaligus sebagai kekuatan pendorong tumbuhnya industri dan ekonomi nasional yang mensejahterakan masyarakat. Khususnya bagi generasi muda, inovasi dan pendekatan iptek dalam peningkatan kualitas industri olahraga harus diberdayakan agar menghasilkan
produk yang mampu bersaing baik di dalam negeri dan luar negeri. Next. Motivasi masyarakat melakukan olahraga rekreasi melalui program Car Free Day di Jakarta. Car Free Day pertama kali dikenal dengan program Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Di hari itu, seluruh kendaraan yang mengandung atau menghasilkan bau dari knalpot seperti mobil, motor, dan kendaraan beremisi lainnya dilarang melintas di jalan yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor, penghematan energi, dan upaya untuk mengatasi kemacetan. Olahraga rekreasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk manusia yang sehat, jasmani, dan rohani. Dan olahraga rekreasi bisa disebut juga jenis kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang atau waktu-waktu luang. Next. Florencia. Kemudian ada motivasi masyarakat terhadap olahraga rekreasi melalui CFD. Motivasi merupakan proses yang tidak dapat diamati, tetapi bisa ditafsirkan melalui tindakan individu yang bertingkah laku, sehingga motivasi merupakan konstruksi jiwa. Hal ini dijelaskan oleh Chauhan 2008 nomor 64, bahwa motivasi menunjukkan pada gejala yang melibatkan dorongan perbuatan terhadap tujuan tertentu. Ketersediaan ruang terbuka olahraga merupakan bagian terpenting bagi pembentukan suasana kondusif masyarakat yang berbudaya olahraga. Budaya olahraga yang dimaksudkan adalah dalam cakupan lingkungan olahraga secara lengkap, yakni meliputi olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga masyarakat atau olahraga rekreasi. Kemudian dilanjutkan oleh Krishna. Motivasi masyarakat terhadap olahraga rekreasi melalui CFD di Jalan Sudirman, Jakarta cukup tinggi. Karena olahraga rekreasi merupakan olahraga yang menyenangkan dan mudah dilakukan oleh setiap orang bersama keluarga dan teman-teman. Perhatian masyarakat terhadap CFD untuk beraktivitas gerak setiap minggu pagi masuk dalam kriteria cukup tinggi. Terbukti dengan peroleh persentase 52% memiliki motivasi yang tinggi terhadap CFD, yaitu 52%, berada di atas harga rata-rata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi masyarakat terhadap olahraga rekreasi cukup tinggi. Terima kasih presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada tambahan dari teman-teman sebelum kita ke kesimpulan dan menutupnya. Mas Andiko, mungkin ada tambahan? Atau Mbak Evita, Mas Wisnu, silahkan yang mau menambahkan ataupun mau menyimpulkan, silahkan. Ya, Mas Krishna mungkin mau menambahkan. Ya, mungkin izin menyimpulkan mengenai hubungan antara olahraga dan rekreasi. Terdapat hubungan yang signifikan dari manfaat olahraga dan rekreasi itu sendiri bagi perkembangan fisik, sosial, mental, gerak, dan emosional masyarakat yang melakukan olahraga rekreasi. Sangat berdampak positif. Olahraga ini dilakukan tentunya di waktu senggang, saat mereka
sedang menjalani liburan atau selesai bekerja. Maka dari itu pemerintah juga harus perlu mengembangkan atau membuat sarana prasarana olahraga rekreasi baik tempat maupun sarana prasarana lainnya, alat, sehingga menjadikan olahraga rekreasi ini terus berkembang. Sekian, terima kasih. Mungkin kesimpulan itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sekian presentasi dari kelompok 2 dalam mata kuliah Sosiologi Olahraga. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.